Nabi Ayub alaihissalam hidup pada tahun 1420 Masehi sampai 1540 Masehi. Beliau berasal dari Romawi. Beliau diutus Allah untuk menyeru kaumnya, yaitu masyarakat di daerah Turan, sekitar Yordania dan Sira, agar menyembah Allah. Sebelum ujian kesabaran menimpanya, Nabi Ayub diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah. Beliau dikaruniai badan sehat dengan wajah yang rupawan. Beliau juga diberi anugerah berupa anak-anak keturunan yang baik dan seorang istri yang setia. Menurut pendapat ulama yang paling populer, nama istri Nabi Ayub adalah Rahma binti Afraim bin Yusuf bin Yakub. Di sisi materi, Allah pun memberikan harta yang melimpah sehingga Nabi Ayub menjadi seorang yang kaya raya. Tak hanya berupa uang, harta tersebut juga mewujudkan dalam bentuk tanah dan bangunan yang luas di daerah Batnisiyah, salah satu wilayah dari negeri Quran. Beliau juga memiliki bermacam binatang ternak dalam jumlah yang sangat banyak, hingga tak ada orang yang bisa menandinginya. Binatang ternak tersebut berupa unta, sapi, kuda, keledai, dan kambing. Dengan banyaknya nikmat yang telah diberikan, Nabi Ayub pun rajin bersyukur. Beliau menjadi hamba yang bertakwa dan menyayangi sesama. Nabi Ayub rajin menyantuni anak yatim, janda, duafa, dan orang-orang sedang dalam perjalanan, tapi tak punya uang untuk melanjutkan ibu sabir, serta memberi makan orang miskin. Sosok penyabar dan penuh rasa syukur Nabi Ayub alaihissalam mempunyai keturunan dan rezeki yang melimpah. Ia bersyukur dan tekun beribadah. Hal itu membuat iblis iri. Ia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Apa yang akan dilakukan iblis kepada Nabi Ayub alaihissalam? Apakah iblis berhasil menggoda keimanannya? Nama alaihissalam disebutkan Allah bersama para nabi lainnya pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Kami berikan Zabur kepada Daud. Kemudian Allah menceritakan tentang ujian diberikan kepada Nabi Ayub dan bagaimana beliau bersabar menghadapinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Sad ayat 41 sampai 44. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hendaklah hakimu, inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguh dia sangat taat kepada Allah. Allah memberi ujian kepada Nabi Ayub dengan mengambil kembali seluruh nikmat berlimpah yang dia berikan kepada beliau. Pertama, Allah timpakan kepada Ayub alaihissalam penyakit kulit di sekucur tubuhnya. Bahkan Ibnu Katsir menafsirkan tidak ada satu pori-pori pun dari tubuh Nabi Ayub yang selamat dari penyakit jujam atau kusta. Dengan itu Allah mengangkat nikmat paras beliau yang rupawan. Badannya yang semula sehat, segar, dan bugar Allah mengangkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah karena penyakit itu. Saking lemahnya, dikisahkan Nabi Ayub sampai tidak sanggup berjalan sendiri untuk buang hajat ke kamar mandi, sehingga istri beliau harus menemani. Putra-putri beliau pun Allah ambil semuanya meninggal dunia.
Tak sampai di situ, harta Nabi Ayub yang berlimpah dan tak ada yang menandingi jumlahnya juga Allah tarik kembali. Nabi Ayub pun jatuh miskin, ditambah dengan kondisi penyakitnya, semua orang menjauhi beliau. Nabi Ayub pun mengasingkan diri ke suatu tempat. Hanya istri beliau yang setia menemani, juga orang sahabat beliau yang selalu mengunjungi. Para ulama pun berselisih pendapat mengenai beberapa lamanya Nabi Ayub menjadi ujian tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayub sakit selama 18 tahun. Ada juga yang berpendapat hanya 3 tahun saja. Sebagian ulama pula yang menyebutkan bahwa Ayub alaihissalam dititipkan musibah tersebut selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Namun Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang beberapa lama waktu Nabi Ayub menjadi ujian ini. Sungguhnya Nabiullah Ayub alaihissalam bersabda dalam ujiannya, selama 18 tahun baik keluarga dekat maupun keluarga jauh menolongnya kecuali 2 orang laki-laki dari saudara-saudaranya. Kedua saudara itulah yang selalu memberinya makanan dan menemuinya. Istri Nabi Ayub pun sangat kasihan melihat kondisi suaminya itu. Hingga pada suatu hari saat membawa makanan untuk Nabi Ayub, sang istri mengusulkan suatu kepada ibu beliau. Wahai Ayub, seandainya engkau mau meminta kepada Allah, tentu Dia akan memberimu jalan keluar. Demikian saran istrinya yang tak tega melihat Ayub alaihissalam sakit demikian lama. Namun apa jawaban Nabi Ayub? Beliau menolak dengan alasan yang luar biasa. Jawaban inilah yang menandakan betapa tingginya derajat keimanan Nabi Ayub. Kesabaran tingkat tinggi juga beliau memperlihatkan menjadi jawaban atas saran istrinya tersebut. Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita sakit yang Allah titipkan sampai aku bisa bersabar selama seperti masa sehatku, yaitu 70 tahun. Demikian jawaban Nabi Ayub. Jawab tersebut juga sekaligus menjadi penegas bahwa hati beliau sama sekali tidak berpengaruh dengan ujian dahsyat yang diberikan Allah. Kedua sahabat yang masih setia mengunjungi dan membawakan makanan pun khawatir akan ujian yang menimpa Nabi Ayub terbersit dalam benak salah satu di antara keduanya bahwa ujian Nabi Ayub mungkin disebabkan karena dosa karena kesabaran Nabi Ayub yang luar biasa saat menjalani ujian tersebut. Allah pun menunjukkan jalan keluar. Allah menceritakan hal tersebut pada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83-84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berada kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah tertimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kisah tersebut sama dengan firman Allah pada surat Sad ayat 41-44 di atas. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kaki beliau ke tanah. Kemudian dari sana Allah memancarkan mata air yang sejuk. Nabi Ayub pun bergegas mandi di mata air tersebut sehingga sembuhlah penyakit kulit dari badan beliau. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk meminum dari mata air tersebut. Kesejukan airnya kemudian mampu membasuh batin Nabi Ayub sehingga beliau kembali sehat juga lahir dan batin. Kekuatannya pun kembali pulih, bahkan seperti tidak pernah sakit. Saat beliau hendak menemui istrinya, sang istri sempat tidak mengenali Nabi Ayub. Walaupun Nabi Ayub tampak sama seperti saat beliau sehat dulu. Sebelumnya sang istri mengingat postur dan wajah Nabi Ayub sebelum sakit. Akan tetapi dalam bayangan istri Nabi Ayub, beliau masih lemah dan berpenyakit kulit, sehingga ia tak menyangka bahwa sang suami akan sembuh lebih cepat. Keduanya pun bersukacita mengucap syukur kepada Allah. Sesuai firman Allah pada surat Al-Anbiya dan surat Sad tersebut di atas,
bahwa dia juga mengembalikan anggota keluarga Nabi Ayub dengan jumlah yang berlipat ganda. Harta Nabi Ayub juga Allah kembalikan lagi sebagai hadiah atas keridhaan beliau menjalani ujian. Dalam beberapa riwayat dikisahkan untuk mengembalikan harta kekayaan Nabi Ayub, Allah mengirimkan 2 awan. Satu awan menaungi gundukan gandum, sedangkan awan lainnya menaungi gundukan jewawut. Tak sampai di situ, Allah juga mengembalikan kekayaan Nabi Ayub dengan cara yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Nasai dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, manakala Ayub sedang menjadi telanjang, sekelompok belalang dari emas jatuh kepadanya. Maka Ayub memunguti dan menyimpan belalang itu di bajunya. Tuhan memanggilnya, wahai Ayub, bukankah aku telah membuatmu kaya seperti yang kamu lihat? Ayub menjawab, benar ya Rob, akan tetapi aku Dalam surat Sad ayat 44 Allah berfirman, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baiknya hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Sumpah yang Allah maksud pada ayat tersebut adalah nazar Nabi Ayub ketika beliau sakit. Nabi Ayub sempat mengucapkan nazar untuk memukul istrinya saat itu, lantaran sang istri melakukan perbuatan yang tak berkenan di hati beliau. Ada beberapa versi cerita tentang kesalahan istri Nabi Ayub tersebut. Versi yang pertama diceritakan bahwa setelah Nabi Ayub jatuh miskin dan sakit-sakitan, sang istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Sang istri pun bekerja di rumah orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.